dari keseluruhan teknik pelatihan yang RCK berikan untuk teman-teman dan kemudian nanti akan kita coba sambungkan nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar minggu lalu atau yang sudah membaca dan mencari informasi tentang misalnya teknik wawancara atau yang udah teman-teman lihat di video dan juga podcast yang ada di sekolahmu ya, untuk teknik wawancara, presentasi, berbicara di depan umum, memasarkan diri, kemudian bekerja sama dengan tim, sebetulnya keseluruhannya berkaitan ya untuk teknik-tekniknya, karena yang kita akan gunakan begitu di dalam keseluruhan teknik ini adalah komunikasi. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain, cara kita menyampaikan, how to deliver your message gitu ya, yang ada di otak kita nih supaya mereka paham dan mengerti. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah sering atau pernah gitu ya, pernah berbicara di depan umum, mungkin bukan hal yang aneh ya untuk misalnya mengutarakan apa pendapat, gagasan, ide gitu ya. Tapi kalau yang jarang nih atau yang hampir sama sekali nggak pernah bicara di depan umum, ini kan agak sulit ya buat kita gitu ya. Karena memang dari dulu, dari zamannya kita sekolah SD, TK, bahkan TK, SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi pun, kita jarang banget nih dikasih kesempatan untuk bisa tampil, untuk bisa menunjukkan nih kemampuan berbicara kita gitu ya. Karena kalau untuk kemampuan berbicara, mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus dilatih gitu. Jadi nggak bisa nih serta-merta langsung jadi gitu ya. Kalaupun misalnya memang bawaannya saya mau udah dari lahir juga udah pinter bicara misalnya gitu. Itu udah bagus. Nanti tinggal diolah mungkin cara penyampaiannya atau misalnya kata-kata yang dipilihnya nanti dalam momen apa gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang jarang tampil nih, yang belum bisa mengolah kata demi katanya, itu kan agak sulit ya dan perlu dilatih gitu. Latihannya gimana? Latihannya udah sering banget saya bilang, udah ada kamera ya sekarang di handphonenya, bisa melalui kamera depannya direkam, kemudian ajak partner atau keluarga yang ada di rumah itu juga bisa, atau temannya silahkan gitu ya, boleh gitu. Nah, yang penting kita bisa menyalurkan gitu ya, yang penting kita bisa membuka suara gitu ya, supaya kita bisa ngomong gitu intinya kan ya. Nah, untuk kali ini uh, yang akan saya singgung lebih besar adalah mengenai how to sell yourself. Artinya gini, kalau misalnya kita udah kerja, udah masuk ke dunia kerja, mau nggak mau, kita nanti dituntut ya, dituntut gitu ya, secara personal untuk bisa memasarkan kemampuan diri kita. Nah, untuk memasarkan kemampuan ini, teman-teman harus bisa melihat apa sih yang lebih dari diri kita gitu ya. Terus caranya gimana? Kalau misalnya kita mau memasarkan diri gitu ya. Nah, yang pertama sekali teman-teman lakukan untuk memasarkan diri adalah pada saat wawancara. Pada saat wawancara kerja itu adalah momen yang amat sangat penting untuk teman-teman supaya bisa menunjukkan gitu ya, menunjukkan apa sih yang gue punya nih, kemampuan apa sih yang gue punya. Nah, itu yang nanti bisa teman-teman tunjukkan pada saat wawancara. Setelah wawancara nanti pas praktek kerjanya nih, betul-betul pas udah terjun langsung, udah keterima gitu ya, udah terima kerja, terus teman-teman udah mulai kerja, gimana caranya gitu kan. Sedangkan nanti kan kita sibuk dengan pekerjaan. Terus gimana caranya mau promoin diri kita sendiri gitu ya. Sedangkan kita udah mana kita nggak tahu lagi caranya gimana gitu ya. Nah, coba teman-teman lihat dulu dari aspek yang pertama yaitu adalah selling yourself. Nah, dari selling yourself ini teman-teman bisa melihat mulai dari penampilan, kemudian cara bicara kita, kemudian cara kita bergaul dengan teman-teman seprofesi atau mungkin satu divisi, kemudian misalnya satu ruangan, misalnya gitu ya, di satu kantor yang lebih besarnya gitu kan, atau misalnya dengan divisi-divisi yang lainnya atau departemen yang lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh gimana cara kita bergaul. Orang-orang kan senang ya kalau misalnya disapa duluan gitu ya, apalagi ya, sampai ada sapaannya dengan pujian misalnya gitu. Nah, itu bisa teman-teman lakukan ketika misalnya lagi kerja nih, dapat kerjaan, misalnya kebetulan Mbak Mary nih, Mbak Mary Elfrida misalnya, satu kantor nih sama Mbak Rintan Kartini nih misalnya ya. Nah, satu kantor, terus satu ruangan misalnya di departemen yang sama, dapat kerjaan yang sama. Mungkin nggak teguran? Nggak mungkin kayaknya ya, pasti kan teguran ya. Nah,
saat bertegur sapa itu kita bisa tuh menjual diri kita sendiri gitu ya. Artinya gimana? Kita tunjukkan bahwa kita adalah seorang yang misalnya baik hati, misalnya gitu ya, nggak judes misalnya gitu. Terus kita mau membuka diri untuk bisa bekerja sama dan menerima orang lain misalnya gitu. Ya udah kita kerja nih misalnya. Rintan, ini ada kerjaan nih dari si bos misalnya gitu ya. Ini kerjaanku yang ini, kerjaanmu yang ini misalnya gitu. Oke, yuk kita ini. Nah, nanti kalau misalkan di tengah-tengah ngerjain tugas itu atau kerjaan itu, kan nanti ada pertanyaan tuh ya. Nah, saling ngobrol ya kan. Biasanya ada obrolan, buka-buka obrolan tentang apa. Gimana kemarin jadi nggak pergi atau apa. Nah, itu cara kita juga untuk menjual diri kita bahwa kita mampu dan bisa bergaul dengan mereka. Tentu dengan misalnya karena baru kenal nggak tahu nih bercandanya seperti apa misalnya gitu kan kadang ada juga ya yang baru kenal terus sok-sok misalnya SKSD gitu kan misalnya nih Mas Rian nih sama misalnya Mbak Nur Khalifah misalnya cantik misalnya gitu ya ditanya gitu kira-kira gimana tuh apa sih orang baru kenal juga kok ngomongnya gitu kan bisa kayak gitu ya atau misalnya yang ada obrolan atau apa ya ucapan yang sekiranya kayaknya malah jatuhnya kayak apa sih gitu kok ngomongnya gitu ada yang kayak gitu ya kadang-kadang ya kalau kita namanya kita baru kenal kan nggak tahu nih karakter orang masing-masing nah dengan cara kita selling yourself tadi, kita tuh secara nggak langsung bisa menunjukkan nih loh saya seperti ini. Dengan kita membuka pembicaraan misalnya di awal gitu ya. Kita yang mulai nih yang nanya, misalnya apa kabar atau diterima juga ya kemarin wawancara bareng deh kalau nggak salah misalnya gitu ya. Nah, yang hal-hal yang kecil aja yang kayak gitu yang bisa kita mulai buka omongan gitu ya. Nanti kan ketahuan oh ternyata misalnya Mas Rian gini orangnya. Oh ternyata Haikal gini orangnya misalnya gitu. Nah, udah tuh ketemu tuh ya. Nah, terus jual dirinya di mana gitu ya. Nah, menjual dirinya itu adalah ketika kita mulai bisa memberitahu nih secara nggak langsung kan ada ya yang harus kita jual dengan ucapan dan ada yang memang kita secara nggak langsung orang baru lihat kita aja, oh udah tahu nih orangnya gini-gini nih, gitu ya. Nah, dengan seperti itu, mulai dari penampilan kita, kemudian nanti ketika akhirnya kan ada yang verbal, ada yang non verbal ya, yang bisa dilihat gitu kan. Nah, yang non verbal ini nih, mulai dari penampilan, kemudian tatapan mata, kemudian misalnya kita nanti berjabat tangan atau misalnya kita bertemu nih senyum atau enggak gitu ya tanpa sebelum ada omongan ya sebelum ada pembicaraan gitu. Nah itu kan nanti kelihatan tuh nanti kita bisa melihat oh si orang ini gimana gitu ya. Kan ada tuh kadang misalnya baru ketemu aja udah judes ya ada ya pernah nemuin nggak teman-teman mungkin pernah nemuin ya baru ketemu aja baru baru ngok gitu ya udah dia diem aja cemberut aja ada juga ya kan padahal sama-sama baru diterima kerja juga misalnya gitu ya terus ada yang penampilannya heboh misalnya mau ke kantor udah kayak mau ke pesta misalnya ada juga kan kita juga kadang suka ngelihatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki nah itu juga kan mereka kita juga menilai mereka mereka juga menilai kita gitu ya nah, dari situ mulai dari penampilannya ya dari penampilan kita tutur bahasa kita cara kita bergaul menyapa itu udah termasuk ke dalam bagaimana cara kita menjual diri kita ini. Apalagi pas wawancara itu betul-betul harus diperhatikan ya, karena nanti berhubungannya dengan rasa confidence kita gitu. Kemudian setelah misalnya sudah berhasil nih, udah punya temen nih di tempat kerjanya, ya kan, udah ada partner. Terus apalagi yang harus kita jual gitu ya. Nah, jangan lupa kompetensi kita, keahlian kita. Kita diterima di perusahaan ini karena apa? Misalnya Mbak Sri dulunya pernah bekerja sebagai sekretaris misalnya gitu ya. Terus sekarang keterima jadi admin nih. Kurang lebih kan pekerjaannya sama ya berhubungan dengan misalnya menggunakan atau mengoperasikan komputer misalnya gitu ya. Nah, itu nanti bisa ditunjukkan gitu ya, ditunjukkan dengan misalnya dikasih kerjaan waktunya misalnya 1 jam gitu ya karena udah terbiasa sebelumnya udah pernah kerja juga ngetik segini mah kecil misalnya gitu ya cuman nggak sejam juga kayaknya udah selesai misalnya diminta untuk bikin proposal pengajuan apa misalnya gitu ya udah tuh ngerjain langsung terus misalnya atau harus memeriksa data-data misalnya data-data dari kliennya misalnya udah tuh sebelum 1 jam udah selesai nah kita menunjukkan kompetensi kita bukan bakat ya bukan bakat ingat nih bukan bakat tapi betul-betul kompetensi kita, kemampuan dan keahlian yang kita punya itu apa, itu kita tunjukkan pada saat kita bekerja. Termasuk misalnya pada saat misalnya diberikan tugas. Misalnya gini, Mas Riki Mustama nih, Mas Riki dikasih tugas nih sama si bos nih. Terus kata si bosnya, Riki besok kamu presentasi di depan klien A, misalnya gitu. Jelasin produk minuman kita yang lagi hits ini, misalnya gitu ya. Sedangkan Mas Riki ini baru banget diterima nih, baru kerja seminggu misalnya gitu.
blank banget, nggak tahu apa-apa. Misalnya dikasih si materinya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak punya kemampuan sama sekali gitu ya, nggak mungkin kan kita diterima di perusahaan ini gitu kan. Nah, coba setelah misalnya Mas Iki merasanya, duh kayaknya nggak bisa deh kalau ngomong depan orang gini, gue tuh grogian. Kalau apalagi kalau misalnya semua mata kan otomatis nanti kalau jadi speaker itu semua mata tertuju sama kita ya. Kayak teman-teman nih sekarang ngeliat semua ke saya gitu misalnya ya, deg-degan kan. Terus kalau misalnya kita nggak bisa ngelola, blank ya kan. Nanti udah blank, kacau lah presentasinya ya kan. Nah, gimana caranya tuh? Nah, kita coba gali lagi nih, kemampuan kita apa? Semua juga bisa berkomunikasi. Semua juga bisa menyampaikan gitu ya. Kayak kita kalau di rumah nih, misalnya di rumah punya adik, misalnya Mbak Ade Nur nih, misalnya punya adik gitu ya, sama adiknya nih, adiknya Kak gimana sih ini aku mau pakai handphone misalnya gitu, aku nggak bisa gitu ya. Terus sama dijelasin nih sama Mbak Ade Nur nih, nih loh Dek caranya nih buka dulu ini menu utamanya misalnya gitu. Nih kalau kamu mau main game ini loh gamenya, nih kalau mau main YouTube nih lembangnya yang ini nih misalnya gitu ya. Nah itu juga sebetulnya sudah menunjukkan bahwa kita ini melakukan presentasi gitu ya. Artinya kita masing-masing nih semua punya kemampuan untuk berbicara. Hanya di momen-momen tertentu mungkin kita emang kayaknya terbatas gitu ya untuk melakukan presentasi gitu ya. Apalagi kalau misalnya di depan klien gitu ya, nggak bisa kan kita seenaknya, iya loh Pak gini loh, ngomongnya dengan misalnya pakai bahasa selengean gitu kan nggak bisa ya. Kalau lagi presentasi gitu kan kita betul-betul harus kita pilih nih kata-kata yang keluar dari mulut kita ini apa, kemudian produk knowledge tentang yang mau kita jelasin itu juga kita harus paham betul gitu ya, supaya nanti ketika misalnya ditanya kita nggak bingung gitu ya. Aduh jangan sampai deh kalau misalnya lagi presentasi di depan klien, pas kita ditanya, terus misalnya, aduh misalnya, ini Pak Riki, ini produknya misalnya, minumannya kenapa hits banget sih misalnya gitu ya. Apa keunggulannya? Aduh Pak, maaf Pak, saya baru 1 minggu di sini, jadi saya belum tahu. Mungkin nggak lagi presentasi jawab gitu. Nggak mungkin ya, itu klien udah pasti otomatis mundur perlahan itu, ya kan? Jadi kita jangan apa ya menjatuhkan diri kita sendiri gitu. Yakin teman-teman punya kemampuan, yakin kemampuan itu bisa diasah. Diasahnya dengan apa? Dengan latihan. Latihan yang seperti apa? Latihan yang perfect gitu. Jadi latihannya jangan asal-asalan juga. Percuma kalau latihannya asal-asalan, cuma main-main aja, nanti pun nggak ada hasilnya. Ya hasilnya juga nanti main-main gitu ya. Jadi kalau misalnya kita latihan yang betul-betul, ya hasilnya juga pasti betul gitu ya. Nah, kemudian perlu nggak orang lain menyukai kita? Perlu nggak? Manggut-manggut perlu berarti ya. Perlu di kantor, di suasana kerja. Perlu ada faktor likability. Ya, jadi perlu ada orang lain yang menyukai kita. Menyukai kita dari sisi apa? Dari segala sisi kalau bisa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu nih baru baru ketemu keterima semua misalnya keterima gitu ya, terus kan ada biasanya ada pendidikan dulu ya, ada training kayak gitu-gitu kan. Nah itu kan ketemu tuh baru banget ketemu itu kan kenalan tuh ya, kita nggak tahu kan mereka mereka nggak tahu kita, kita juga nggak tahu mereka. Yang pertama tadi yang kita lakukan adalah selling ourselves ya, kita jual diri kita sendiri itu ya. Kemudian kita mulai nih tunjukkan nih kemampuan kita apa gitu kan. Kalau untuk selling your competence artinya menjual kompetensi kita udah dilakukan sama kita pas wawancara, jangan lupa ya, pas wawancara itu teman-teman harus betul-betul all out, kasih tahu sama mereka bahwa Bu, saya memilih posisi yang saya lamar, misalnya yang saya lamar misalnya sebagai IT gitu ya, karena saya mampu dan saya mampu mengoperasikan saya komputer dengan baik atau apa. Itu kelebihan-kelebihan tentang kompetensi kita sudah kasih tahu ke HRD itu dari semenjak kita di wawancara. Nah, setelah diwawancara ini, kemudian teman-teman kan sudah diterima, kemudian ada udah masuk kerja, udah mulai kerja, training gitu ya, kemudian dikasih tahu nih ininya apa aja tugas-tugasnya, job desk-nya yang harus dikerjakan apa saja, misalnya gitu ya. Nah, setelah itu semua teman-teman dapatkan, misalnya sudah training, nanti kan ketemu sama orang-orang nih yang baru-baru, gimana caranya nih biar mereka bisa suka sama kita atau sebaliknya kita yang bisa menyukai mereka juga. Artinya jangan sampai kalau ditanya nih misalnya Mas Nirwan, oh ini Mas Nirwan misalnya pakai nama, ada nama kan kita biasanya pakai name tag ya. Ini oh ini namanya Mas Nirwan ya. Selamat siang Mas misalnya. Saya Stefanus misalnya gitu. Terus Mas Nirwan, oh iya cuma gitu doang jawabnya.
mungkin nggak Mas Stefanusnya bisa menyukai gitu? Cuman jawabnya oh iya gitu doang gitu. Enggak ya, kayaknya ih kurang ajar gue udah sapa-sapa lu gitu kan. Jadi akhirnya jadinya kitanya malah dendam ya gitu. Kok udah disapa kok begitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Beda kan misalnya kalau ditanya misalnya eh ya Mbak Sri ya misalnya gitu. Beda dengan Mbak Sri ya misalnya kata Mbak Miranya. Terus Mbak Srinya jawabnya, "Oh iya betul saya Sri. Perkenalkan saya Sri," misalnya gitu. Kata Mbak Mira, oh iya saya Mira gitu. Baru ya iya sama enak kan ya kalau kayak gitu, nyambung gitu ya, bisa ada komunikasi tuh, bisa mulai tuh ngobrol. Nah, jadi secara nggak langsung dengan cara kita menjual diri dengan baik gitu ya, kita juga bisa memunculkan apa ya, orang lain bisa menyukai kita dan kita juga bisa menyukai orang lain gitu. Nah, nanti kan kalau lagi kerja kan nanti ketemu setiap hari ya, ketemu setiap hari dari pagi sampai sore gitu ya. Kalau punya hubungan nggak baik, ada dendam-dendam segala macam, itu kayaknya waktu sehari tuh kayaknya setahun gitu ya, lama banget pasti nanti rasanya ya. Jadi teman-teman harus betul-betul bisa nih mengatur gitu ya bagaimana caranya misalnya berkomunikasi dengan baik. Kelihatan kan ya kalau kita misalnya baru ngeliat orang nih, baru pertama kali, oh kayaknya ini orangnya pendiam nih, atau kayaknya, aduh kayaknya judes deh misalnya gitu ya. Kan kelihatan ya. Nah, itu dia tuh yang harus teman-teman bisa cari celah misalnya gimana caranya supaya bisa berkomunikasi dengan teman-teman satu kerjaan sama kita gitu ya. Jangan lupa teman-teman juga harus pede, harus percaya diri sama kemampuan. Kemudian harus tahu nih momen-momen kapan ya kira-kira gue bisa menjual diri gue di depan atasan nih. Misalnya ada ketemu nih sama bosnya di pantry misalnya gitu ya, lagi mau makan siang ketemu. Kan kalau kita karena kita bawahan gitu ya, otomatis kan kita duluan yang nyapa ya misalnya. Pagi Pak gitu. Mungkin nggak kita capanya, lu kemana aja Pak? Kok baru kelihatan misalnya gitu. Ah udah lebih siap-siap besok dapat surat pecat ya itu ada SP1 kayaknya langsung ya. Jadi teman-teman juga harus bisa tahu momennya gitu. Kalau misalnya kita udah bener-bener deket banget sama si bos gitu ya, sama pimpinan kita, sama atasan kita, ya mungkin eh, sapaan misalnya dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang bisa kita gunakan dengan teman-teman sendiri gitu, mungkin bisa mereka terima ya. Tapi kalau misalnya dengan yang ketemu bos misalnya sebulan sekali juga belum tentu gitu kan. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati ketika kita menyapanya. Misalnya cukup yang paling aduh the cheapest ini pokoknya paling murah banget adalah tersenyum. Ya, itu aja dulu. Itu yang kalau teman-teman udah bisa cuman senyum dulu terus siang Pak misalnya gitu. Ah, udah itu nggak jadi masalah lagi itu kan jadinya malah bikin sumringah gitu sama si bosnya kan jadi oh ini karyawan saya ramah-ramah juga nih gitu nilai plus kan buat kitanya gitu jadi teman-teman harus bisa melihat juga momen nih kapan kapan bisa kita sapaan sama bos gitu ya kapan misalnya kita bisa menunjukkan betul-betul menunjukkan kemampuan kita di depan bos gitu. Jangan sampai nanti salah kaprah. Misalnya ketemu sama bos di pantry, bos tadi saya udah ngerjain ini loh bos, kerjaan saya udah beres sebelum satu jam juga udah beres semuanya bos. Ini udah siap nih buat besok presentasi misalnya gitu ya. Nah itu juga hati-hati. Bukan momen yang pas ya kan orang mau makan siang kok ngomongin kerjaan. Ini udah lelah-lelah nih, udah lapar mau makan. Orang lapar kan biasanya emosinya lebih tinggi ya. Nah, hati-hati itu teman-teman harus bisa memilih waktu kapan gitu ya kapan waktu terbaik untuk menyampaikan atau memberitahukan sama mereka nih kemampuan kita kelebihan kita apa gitu jelas ya mudah-mudahan nih bisa dipraktekkan nih praktekannya coba teman-teman belajar menggali dulu pertama ya menggali dulu kemampuan yang kita punya apa udah tahu nih di list nih bikin outline-nya apa aja nih kemampuan kita udah gitu cari pertanyaan-pertanyaan boleh di YouTube di Google ya banyak pertanyaan-pertanyaan tentang misalnya wawancara-wawancara gitu boleh atau pertanyaan misalnya bagaimana menjadi karyawan yang baik gitu ya nanti cari listnya kemudian teman-teman coba bikin video singkat dari pertanyaan-pertanyaan itu atau misalnya boleh sama partner itu lebih enak ya nanti kan bisa nanti saling koreksi gitu nah kalau misalnya nggak ada partner boleh bikin video cek lagi nanti begitu selesai direkam dicek lagi nih evaluasi cek lagi nanti evaluasi lagi cek lagi terus aja gitu sampai teman-teman menemukan momen yang oh iya kayaknya ini cara yang ngomong yang benar tentang menjelaskan diri saya tuh begini gitu dicoba ya latihannya harus perfect supaya hasilnya juga perfect karena kalau latihannya asal-asalan hasilnya pun asal-asalan sayang ilmunya udah banyak kan wah itu di platform kita udah banyak banget itu materinya dulu teman-teman sayang banget kalau bener-bener nggak diaplikasikan tuh sayang banget gitu jadi coba teman-teman harus coba ya nanti kalau udah ada video yang terbaik yang udah teman-teman bikin
tag ke IG-nya Arsike. Jangan lupa nih yang belum diaktifkan kamera depannya, silakan diaktifkan dulu di screenshot sebelum saya akhiri. Oke, sudah semua ya. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat nih. Coba saya cek dulu ya. Nanti jangan sampai lupa nih. Udah selesai terus nanti ada yang nge-DM ke IG. Duh Kak, tadi lupa nggak screenshot, lupa nggak absen. Udah ya, udah semua ya. Oke ya semua ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi, ketika kita ingin menjual diri kita, kita harus tahu dulu nih kemampuan kita apa. Kemudian eh, kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri tentang personalnya apa, kepribadian kita gitu ya. Nanti teman-teman latihan untuk berbaur gitu ya, berbaur dengan misalnya rekan satu kantornya gitu, satu ruangan, yang paling kecil kan satu ruangan dulu gitu ya. Kemudian nanti melebar misalnya ke divisi yang lain, bagian-bagian yang lain gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikitnya ini bisa nanti teman-teman aplikasikan di kehidupan sehari-harinya ya. Mudah-mudahan nanti pas begitu mulai kerja lagi, mudah-mudahan nih udah bisa, oh iya nanti dipraktikin langsung gitu ya. Menjadi pribadi yang ramah dulu, mulai dari kitanya aja dulu ya. Kalau orang lain misalnya mau judes-judes, mau sombong-sombong ya itu terserah mereka. Yang penting kita punya faktor likability tadi ya. Jadi biar orang lain juga bisa tertarik dengan kita gitu. Artinya bisa berteman, nantinya bergaul. Kan enak ya kalau udah kayak gitu ya. Kita bisa memperluas jaringan, nanti siapa tahu kan kalau orang lain udah kenal kita dan kita tahu kita baik, secara nggak langsung mereka juga nanti akan mempromosikan kita sama bos kita gitu. Itu harapannya ya. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih dan mudah-mudahan teman-teman masih semangat untuk latihannya ya di masa pandemi ini. Jangan lupa jaga kesehatan, kemudian protokol kesehatannya juga diperhatikan ya. Pakai masker nih kalau keluar rumah. Itu kalau lagi di rumah pakai masker juga ya Mas Irwan. Iya, sip deh. Oke, makasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Salam progres. Terima kasih.